Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syakila Mutohi Nuridan. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas 1E dengan NIM 2201025176. Tujuan saya membuat video ini karena saya akan membahas salah satu materi ya dari pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang ragam bahasa. Ya, ragam atau variasi bahasa. Jika kita mendengar kata ragam atau variasi, pasti kita langsung berpikir, oh, macam-macam atau jenis dari bahasa nih. Tapi ragam bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, serta medium pembicaranya. Dalam ragam bahasa, berkomunikasi itu perlu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, itu situasi yang dihadapinya. Jadi saat kita berkomunikasi, kita harus tahu dulu nih situasinya pas apa enggak gitu. Yang kedua, permasalahan yang hendak disampaikan. Pasti kalau kita bicara atau berkomunikasi dengan orang lain, kita udah tahu dong mau bahas apa, mau ngomongin apa gitu. Yang ketiga, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Kita juga udah tahu nih siapa pendengar kita gitu, siapa yang mau kita ajak berbicara. Yang keempat, ada medium atau sarana bahasa yang digunakan. Nah, ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Jadi berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa itu terdiri atas 3 bagian atau 3 jenis. Apa aja sih itu? Yang pertama ada ragam bahasa formal, yang kedua semi formal, dan ketiga non formal. Jadi ragam bahasa formal itu digunakan dalam situasi resmi, atau ragam bahasa formal biasa disebut juga ragam bahasa baku, yaitu ragam yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Terus ragam semi formal itu mengikuti kaidah atau aturan yang tetap, tapi tidak konsisten, dilakukan pada tujuan tertentu. Contohnya nih, bahasa jurnalistik. Biasanya pembaca berita tidak selalu bicara dengan kata-kata yang baku. Terkadang diucapkan atau terselip kata-kata yang biasa digunakan sehari-hari. Jadi dia sesuai kaidah, tapi penggunaannya itu tidak secara konsisten. Sedangkan ragam non formal itu tidak mutlak untuk menggunakan pemakaian kata baku atau tidak sesuai dengan kaidah dan aturan yang tepat. Contohnya seperti ketika kita berbicara dengan teman. Di perbedaan ragam bahasa formal, semi formal, dan non formal itu pertama, pokok masalah yang sedang dibahas. Kedua, hubungan antara pembicara dan pendengarnya. Ketiga, medium bahasa yang digunakan, lisan atau tulis. Yang keempat, area atau lingkungan pembicara terjadi. Dan yang kelima, situasi ketika pembicara berlangsung. Tadi kan kita bahas ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya. Sekarang ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Itu terdiri dari 2 bagian. Pertama ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Nah, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar. Ragam bahasa lisan ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya. Terus ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda bacaan dan ejaan secara benar. Jadi ragam bahasa tulis itu dapat bersifat formal, semi formal, dan non formal. Dalam penulisan formal, contohnya itu berupa makalah, skripsi, dan lain-lain. Sedangkan semi formal itu biasa digunakan dalam perkuliahan, dan non formal itu biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.